Welcome in my YouTube channel, Riyandi Channel. Selamat datang di channel Riyandi atau Riyandi Channel. Pada kali ini kita akan belajar lagi tentang English, ya. Materi kita adalah materi English, but don't forget, ya, jangan lupa untuk mensubscribe dan juga melike video dan channel ini. Dan materi pada kali ini itu tentang if conditional sentence part 2. Jadi tentang kalimat pengandaian di bagian kedua. Nah, di video sebelumnya itu kalimat pengandaian di bagian pertama. Jadi kita membahas beberapa tenses yang digunakan dalam kalimat pengandaian. Nah, di video ini kita khusus membahas kalimat pengandaiannya, ya. Oke, let's see here. Tenses. Nah, ini tenses yang di video pertama kemarin sudah kita bahas, tenses-tenses yang digunakan dalam kalimat pengandaian, yaitu ada 6 tenses, ya. Tenses itu bentuk waktu dalam bahasa Indonesianya. Yang pertama tenses simple present tense, ini yang dipakai di dalam if conditional. Yang kedua present future, yang ketiga past tense, yang keempat past future tense, yang kelima past perfect tense, dan yang terakhir itu past future perfect tense. Nah, ini adalah 6 tenses yang kita gunakan di dalam materi kalimat pengandaian. Oke, kita langsung bahas di kalimat pengandaiannya. Oke, if conditional sentence, ya, if conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian, kalimat yang berandai-andai, ya. Kita berandai menjadi sesuatu atau berandai melakukan sesuatu, tapi pada faktanya apa yang kita andai-andaikan itu tidak terjadi. Conditional sentences are also known as conditional clauses or if clauses. They are used to express that the action in the main clause without if can only take place if a certain condition in the clauses with if is fulfilled. Jadi, conditional sentence atau kalimat pengandaian ini juga disebut sebagai klausa pengandaian atau disebut juga dengan if clause. Mereka ini adalah kalimat pengandaian itu digunakan untuk menyatakan atau untuk mengekspresikan bahwa tindakan dalam sebuah induk kalimat yang tanpa if. Jadi induk kalimat itu tidak ada if-nya, hanya bisa terjadi jika dalam kondisi tertentu dalam klausa dengan if itu terpenuhi. Jadi kalimat induk atau induk kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada yang mengikutinya, ya, kalimat dengan diikuti oleh kata if. Nah, there are 3 type of conditional sentences. Jadi ada 3 tipe dalam kalimat pengandaian. Jadi tipenya ada 3. Conditional sentence type 1, future possible. Jadi ini kalimat pengandaian tipe 1, yaitu akan datang tapi tidak nyata, ya. Kejadiannya akan datang tapi tidak nyata. Conditional sentence type 2, present unreal. Jadi ini tipe kalimat pengandaian yang kedua, kebiasaan sekarang tapi tidak nyata, ya. 3, conditional sentence type 3, past unreal. Jadi ini kalimat pengandaian tipe yang ketiga, kebiasaan masa lalu tapi tidak nyata. Nah, ini ada 3 kalimat pengandaian. Nah, dari 3 kalimat pengandaian ini kita menggunakan tensesnya 6, ya. Di video sebelumnya itu ada 6 tenses yang sudah kita bahas. Nah, untuk lebih jelas membahas ini, jangan lupa untuk menyediakan kamus yang ada tenses, penjelasan tensesnya yang di tengah-tengah itu, ya. Jadi tengah-tengah kamus itu ada penjelasan tenses. Nah, setelah penjelasan tenses itu ada penjelasan tentang regular verb, irregular verb. Nah, itu akan membantu memahami materi if conditional sentences. Oke, kita bahas satu persatu. Kita lihat
Yang pertama adalah conditional sentence type 1, future possible. Conditional sentences type 1 refer to the future. An action in the future will only happen if a certain condition is fulfilled by that time. We don't know for sure whether the condition actually will be fulfilled or not, but the condition seem rather realistic. So we think it is likely to happen. Jadi, kalimat pengandaian tipe yang pertama ini mengacu pada masa yang akan datang. Jadi suatu tindakan di masa yang akan datang itu hanya akan terjadi jika sebuah kondisi tertentu itu terpenuhi, ya, pada saat itu. Dan kita tidak tahu dengan pasti apakah kejadian itu benar-benar terjadi atau kejadian itu benar-benar terpenuhi atau tidak. Tapi kondisi tersebut terlihat seperti realistik. Jadi menurut kita hal itu mungkin saja, ya, mungkin saja terjadi. Formnya atau rumusnya yang pertama, jadi ini rumusnya ada dua. Yang pertama adalah kita pakai if di awal kalimat, kemudian simple present tense, ya, tensesnya yang dipakai, kemudian present future. Jadi ini dalam satu kalimat itu menggunakan dua tenses. Atau bisa juga dengan present future, itu kalimat present future kita pakai di awal, kemudian setelah itu ditambahkan if, kemudian simple present tense. Nah, rumus-rumusnya untuk simple present tense dan present future itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi untuk memahaminya bisa dilihat di video itu atau bisa lihat di kamus. Jadi jangan lupa untuk pegang kamus, ya. Example, contohnya, jika saya punya uang. Nah, jika saya punya uang ini adalah present tense atau simple present, koma, saya akan beli bunga untuknya sekarang. Nah, jadi di sini ada tanda komanya, ya. Jika saya punya uang, ini simple present tense, saya akan beli. Nah, di sini ada kata akan, berarti present future dengan keterangan sekarang. Ya, sekarang artinya itu present. Nah, bahasa Inggrisnya adalah if I have money, ya, jika saya punya uang. Nah, ini koma ini jangan sampai lupa, kita pakai koma. I shall buy flower for her now. Ya, saya akan membeli bunga untuk dia sekarang. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Oke, next. Example, contohnya, ini contoh lainnya, ya. Jika saya menemukan alamatnya, koma, nah, di sini ada komanya, saya akan mengirim dia sebuah undangan. If I find her address, ini adalah simple present tense di sini. I will send her an invitation. Saya akan mengirim dia sebuah undangan. Ini adalah future karena ada kata akan. The main clause can also be at the beginning of the sentence. Jadi, pokok kalimat itu bisa juga diletakkan di awal kalimat. Nah, yang ini bisa juga diletakkan di awal kalimat. Ini adalah pokok kalimatnya. In this case, don't use comma. Nah, dalam hal ini jangan gunakan koma. Jadi kalau main clause-nya itu berada di awal kalimat, jangan menggunakan koma. Saya akan mengirim dia sebuah undangan jika saya menemukan alamatnya. Nah, di kalimat ini tidak ada pakai koma. I will send her an invitation if I find her address. Nah, ini tanpa koma di sini. Ya, ini rumus yang kedua tadi. Ya, ini rumus yang kedua. Kalau ini menggunakan rumus yang pertama, ya, rumus yang pertama. If-nya di depan. Kalau ini if-nya ada di sini, tuh, ya. Oke, next. Note: main clause and or if clause might be negative. See simple present and present future on how to form negative sentences. Jadi catatannya, di induk kalimat dan atau di if clause, ya, bila dia negatif maka lihat
rumus di simple present di bagian negatif, lihat di future di bagian negatif. Jadi rumusnya sudah ada ya, kemarin ya, sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, example, contohnya, jika saya tidak melihat dia sore ini, saya akan menelpon dia malam ini. If I don't see him this afternoon, nah ini negatifnya pakai don't. Ya, di rumus simple present tense bisa dilihat lagi di sana. I will phone him in the evening. Nah, ini adalah present future ya, pakainya will di sini. Oke, ini tipe if conditional yang pertama. Next, conditional sentence type 2 present unreal. Jadi kalimat pengandaian tipe yang kedua ini present tapi tidak nyata. Conditional sentences type 2 refer to situations in the present. An action could happen if the present situation were different. I don't really expect the situation to change, however, I just imagine what would happen if. Jadi pada kalimat pengandaian tipe yang kedua ini mengacu pada situasi saat ini. Ya. Mengacu pada situasi saat ini. Dan sebuah tindakan akan terjadi jika situasi saat ini itu berbeda. Namun saya tidak akan berekspek atau mengharapkan situasi itu berubah. Saya hanya membayangkan apa yang akan terjadi jika, what would happen if, apa yang akan terjadi jika bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Formnya atau rumusnya, jadi rumusnya adalah yang pertama, if plus past tense plus past future. Jadi rumusnya ini adalah past tense dan past future. Nah, bisa dilihat rumus past tense di video sebelumnya dan juga past future itu di video sebelumnya, itu ada rumusnya di sana. Atau bisa juga lihat di kamus yang kalian pegang. Rumus yang kedua, past future-nya itu di awal kalimat ya, kemudian if, kemudian past tense. Oke, let's see the example. Example-nya, contohnya, jika saya punya uang, saya akan membeli bunga untuknya kemarin. Nah, di sini ada kata kemarin, berarti ini kalimatnya sudah lewat, maka menggunakan past. Nah, if I had money, ya, jika saya punya uang, ini adalah past tense. Ini had ini adalah kata kerja yang bentuk kedua. I would buy a flower for her yesterday. Saya akannya menggunakan yang kedua juga. Kalau yang pertama itu will, maka yang keduanya jadi would karena dia bentuknya past karena ada kata yesterday. Nah, rumusnya itu ada di video sebelumnya, bisa dilihat di sana. Selanjutnya, example ini contoh lainnya. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirim dia sebuah undangan kemarin. If I found her address, di sini ada komanya, I would send her an invitation yesterday. Nah, ini adalah past tense, ini adalah past future. Ya, past tense karena ada kata yesterday. Ya, di sini ada future karena ada kata akannya. The main clause can also be at the beginning of the sentence. Jadi, induk kalimat itu bisa berada di awal kalimat. Nah, seperti ini. Ini adalah induk kalimatnya, itu bisa berada atau diletakkan di awal kalimat. Itu ada di rumus yang kedua. In this case, don't use comma. Nah, jika kita melakukan itu, jangan menggunakan koma. Ya, tanda komanya jangan dipakai. Ya, tanda koma seperti ini, itu jangan dipakai. Contoh, saya akan mengirim dia sebuah undangan jika saya menemukan alamatnya kemarin. Nah, di sini tidak ada komanya di sini, ya. I would send her an invitation if I found her address yesterday. Nah, ini adalah induk kalimat atau main clause, ya. Nah, di sini tidak ada pakai koma, ya.
Kemudian di sini ini past tense karena ada kata yesterday. Ya, kata yesterday. Nah, ini adalah kalimat pengandaian yang kedua. Nah, kalimat pengandaian itu kita hanya berandai-andai, ya, hanya berandai-andai, tapi kenyataannya tidak ada, ya, kenyataannya tidak terjadi. Oke. Next, note main clause and or if clause might be negative. See past tense and past future on how to form negative sentences. Jadi, induk kalimat ataupun if clause bisa saja berupa negatif di dalam sebuah kalimat. Nah, jika kita menggunakan negatif, maka kita lihat rumusnya di past tense dan past future. Nah, kemarin sudah kita bahas rumusnya. Dan bisa juga lihat di kamus kalau past tense dan past future itu kalau negatif itu bagaimana bentuknya gitu ya. Contohnya, jika saya punya uang, saya tidak akan tinggal di sini. Ya. Nah, tidak ini adalah negatifnya. If I had a lot of money, I wouldn't stay here. Ya, jika saya punya banyak uang, saya tidak akan tinggal di sini. Nah, di sini pakai koma. Ya, pakai koma. Ini bentuk past tense, ini bentuk past future. Nah, past future itu pakai would not atau wouldn't. Itu. Nah, lihat lagi rumusnya kalau bingung ya. Next. Oke, notes-nya. Dalam jenis kalimat kondisional atau dalam kalimat pengandaian, kita tidak menggunakan kata should untuk menyatakan akan, tapi kita menggunakan kata would. Nah, apapun subjeknya. Jadi subjeknya apapun. Nah, kalau secara aturan should ini kan subjeknya itu adalah I dan we, ya. Cuman di if conditional meskipun subjeknya I dan we, kata akannya itu menggunakan would, ya. Jadi kita tidak menggunakan should, ya, siapapun subjeknya atau apapun subjeknya. And then were instead of was, ya. Nah, di kalimat pengandaian kita menggunakan were, ya, menggunakan were. Jadi tidak menggunakan was, tidak menggunakan was. Yang kita pakai adalah were, apapun subjeknya. In if clause type 2, we usually use were, even if the pronoun is I, he, she, or it. Nah, jadi di kalimat if clause tipe yang kedua, kita menggunakan were. Ya, kita menggunakan were. Meskipun subjek pronounnya itu adalah I, she, he, it. Oke, secara grammar, itu kalau I itu seharusnya pakainya was. He was, she was, it was. Tapi khusus di kalimat pengandaian itu, meskipun subjeknya ini, kita tetap menggunakan were. Gitu ya. Jadi tidak pakai was. Example, contohnya, if I were you, I would not do this. Nah, di sini makanya I were, jadi bukan I was. Ya, jika saya kamu, saya tidak akan melakukan ini. If I were a plant, I would love the sun. Ya, jika saya sebuah tanaman, ya, ini kan pakai were, jadi tidak pakai was. Saya akan menyukai matahari. Ya, oke. Ini adalah if clause tipe yang kedua. Oke, next. Conditional sentence type 3, past unreal. Nah, ini adalah kalimat pengandaian tipe yang ketiga, tipe yang terakhir ya, past unreal. Conditional sentences type 3 refer to situation in the past. An action could have happened in the past if a certain condition had been fulfilled. Things were different then, however, we just imagine what would have happened if the situation had been fulfilled. Jadi, di kalimat pengandaian tipe yang ketiga ini mengacu pada situasi masa lalu, situasi yang sudah berlalu. Dan suatu tindakan bisa terjadi di masa lalu jika ada kondisi tertentu itu terpenuhi, ya, tapi di masa lalu.
namun kondisinya berbeda. We just imagine, kita hanya membayangkan what would have happened if the situation had been fulfilled. Ya, apa yang akan telah terjadi jika situasi itu terpenuhi. Formnya atau rumusnya if plus past perfect past future. Jadi ini rumusnya ya, ada kata if, jika atau seandainya itu di awal kalimat, kemudian past perfect. Nah, bisa dilihat rumus past perfect di video sebelumnya atau bisa dilihat di kamusnya masing-masing. Kemudian past future perfect. Ya, ini rumusnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Rumus yang kedua itu adalah past future-nya di awal kalimat. Nah, ini di awal kalimat, kemudian if-nya itu di tengah, kemudian past perfect di akhir. Nah, rumusnya itu sudah kita bahas kemarin ya. Example, contohnya. Nah, ini contohnya, jika Andi telah mengundang saya akan telah hadir pada hari perkawinan Rina. If Andi have invited me, I would have been present at Rina's wedding day. Nah, ini adalah past perfect. Perfect itu ada kata telah, kemudian pastnya itu ada kata had, artinya telah, kemudian ini kata kerja ketiga. Past future, future itu ada kata akan. Perfectnya ada kata have. Oke, next. Ini selanjutnya. Dalam jenis kalimat conditional, kita tidak menggunakan should, tapi kita menggunakan would, siapapun subjeknya. Nah, ini. Oke, example, contoh. Ini contohnya, jika saya telah menemukan alamatnya, saya akan telah mengirim dia sebuah undangan kemarin. Ya. If I found her address, koma, ini ada komanya di sini, I would have sent her an invitation yesterday. Nah, ini adalah past. Kita lihat pastnya itu dari kata yesterday, kemarin. Ya. Nah, di sini if-nya itu ada di awal kalimat. Kemudian kalau if-nya ada di awal kalimat, kita pastikan menggunakan koma di sini. Kemudian I would have sent her an invitation. The main clause can also be at the beginning of the sentence. Jadi main clause atau induk kalimat. Nah, induk kalimat yang ini itu kalau berada di awal kalimat itu bisa. And in this case don't use koma. Jadi kalau melakukan itu jangan pakai koma di kalimatnya. Example, saya akan telah mengirim dia sebuah undangan jika saya telah menemukan alamatnya kemarin. Nah, di sini tidak ada koma. Komanya tidak dipakai karena induk kalimatnya atau main clause-nya itu di awal. I would have sent her an invitation if I had found her address. Nah, ini adalah penjelasan tentang if conditional tipe yang ketiga. Nah, ini di sini tidak ada pakai koma nih ya di sini. Nah, rumusnya itu yang kedua yang tadi ya. Oke, I think that's all for this explanation untuk materi if conditional sentence. And I hope you learn something from this video. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen untuk video ini, berikan masukan ya, agar video kedepannya bisa lebih baik lagi. Thank you, bye-bye.